kemudian jadi pejabat, ditinggalin dagangnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun beliau sudah menjadi pimpinan kaum muslimin, setiap pagi beliau pergi ke pasar. Sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata, faqalu para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya khalifata Rasulillah, irji fa inna 'alaika amrul muslimin wa masalihahum. Wahai khalifahnya Rasulullah, mengapa engkau sekarang ada di pasar? Kamu ini kan khalifah, kamu ini pemimpin. Ayo pulanglah, kemudian uruslah urusan-urusan kaum muslimin. Maka apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Faqala lahu, "Afdhuli fardhu." Ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya kepaduan yang paling fardu, tanggung jawab yang paling utama sebelum aku ditanyakan tentang kondisi kaum muslimin adalah aku akan ditanyakan tentang tanggung jawabku terhadap keluargaku sendiri. Ya, sampai seperti itu. Jadi beliau pagi-pagi datang ke pasar, berdagang, cari untung. Untuk apa? Untuk bekal hidup beliau dan keluarga beliau. Kemudian bagaimana dengan keadaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Wa kana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bil fadli wal qiyam bil auladi, fa kana ya'khudhu qutihi 'ala iyalihi min baitil mal. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab di zaman beliau sudah ada baitul mal. Sudah ada baitul mal. Kalau sekarang konsepnya kayak APBN, sudah ada APBN. Sehingga dari baitul mal itu ada jatah untuk Amirul Mukminin. Ya, kalau bahasa sekarang kan gaji. Ada DKM, ada marbot WN gaji. Kemudian jadi Amirul Mukminin, biar udah tenang gaji aja. Karena banyak orang pengen jadi pimpinan daerah, ada yang mau jadi anggota dewan, ada yang mau jadi gubernur, ada yang mau jadi presiden. Kenapa? Karena ada gaji. Selain gaji ada tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan yang lainnya banyak. Nah, mereka mau gitu. Sayyidina Umar ini ketika jadi khalifah beliau nggak berdagang, beliau nggak dagang. Tidak seperti Sayyidina Abu Bakar, beliau mengambil gaji beliau. Tapi berapa gajinya? Maka diriwayatkan oleh para ulama, Sayyidina Umar ini berkata, beliau ini ngambil haknya sebagai khalifah, ngambil gajinya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, hal tadruna mastahawna min hadhil mal? Apakah kamu tahu berapa besar harta yang halal dari harta ini, dari baitul mal untukmu? Jadi artinya kata Sayyidina Umar, kamu tahu kan gajimu itu seberapa besar nih jatahmu kamu dari baitul mal ini? Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, jatahku, gajiku dari baitul mal ini cukup thawbain bisyita wal ghaib, cukup 2 baju untukku di musim panas dan di musim dingin, wa dhahran ahaddu alaih, dan kendaraan yang aku gunakan untuk berhaji setiap tahun. Karena beliau memiliki tanggung jawab untuk mengontrol bagaimana keadaan jamaah haji. Wa qul rajulun min Quraisy, dan yang halal itu selain 2 baju dan 1 kendaraan untuk dipakai berhaji, wa qul rajulun min Quraisy, dan makanan pokok bagi orang Quraisy, laisa bi arba'ahum wa la bi awwahum, enggak lebih enggak kurang. Jadi kata Sayyidina Umar, yang halal cuma seperti itu. 2 baju yang aku pakai untuk di musim panas dan di musim dingin, kemudian kendaraan yang aku pakai untuk berhaji, kemudian makanan pokok sebagaimana jatah porsi orang Quraisy makan. Cuma seperti itu. Sekarang, ya Allah, banyak yang dikasih amanat, sudah dapat gaji, dapat tunjangan, dapat bonus, masih merampok uang rakyat. Nah, ini dia nggak ngerti. Oleh karena itu Habib Sadalus mengarang kitab ini, kaifa takunu ghaniyan, bagaimana kita agar menjadi orang kaya, dan orang kaya yang bukan sembarang orang kaya, tapi orang kaya yang sejati, kaya di dunia, kaya di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Lalu kita lihat bagaimana kehidupan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, fakana mithluhuma fil fadli wal qiyam bi amri, wa laqad kana ahadun tujjar as-sahabah muradnahu wa qassahu masyhuratun maklumah. Sayyidina Utsman bin Affan ini sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya Allah, orangnya yang amanah, yang bertanggung jawab. Tapi Sayyidina Utsman ini
juga beliau adalah seorang tujar, seorang pedagang. Dagangnya sukses, dagangnya maju, bahkan banyak harta Sayyidina Umar yang diwakafkan untuk keperluan kaum muslimin. Dan bahkan sampai sekarang banyak aset-aset Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang diwakafkan bagi kaum muslimin sampai sekarang masih memberikan manfaat dan maslahat bagi kaum muslimin. Jadi orang yang punya rekening paling kuat